Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Cahyani dengan NPM 20110308082, dosen pengampu Pak Ahmad Saifullah MPD. Di video ini, Junita akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pertama, Junita akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Asy-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam yang awal, salah satu sahabat Nabi, dan juga khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar dan merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, terjadilah perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah, kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya, sementara kelompok lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah dan kedekatannya. Sedangkan Umar mengusulkan agar diadakannya musyawarah yang bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. Dalam musyawarah tersebut, terpilihlah Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar Asy-Siddiq dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Sistem politik pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Sistem politik pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq ada dua. Yang pertama, kekuasaan bersifat sentral atau berpusat di tangan khalifah. Dan yang kedua, memutuskan perkara melalui Dewan Syura atau semacam MPR. Sedangkan kebijakan politik pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq yang Junita bahas ada tiga. Yang pertama, mengirim pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usama bin Zaid. Kedua, mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid. Dan yang terakhir, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga untuk menjaga fitnah. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq ada dua. Yang pertama, setelah Rasulullah wafat, muncullah gerakan keluar dari agama Islam. Dan yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu seperti Aswad al-Unsi, Musailamah al-Kadzab, dan Tulaiha al-Asadi. Sedangkan prestasi-prestasi yang diraih pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq ada empat. Yang pertama, memberantas nabi palsu. Kedua, menumpas para pembangkang zakat. Ketiga, memberantas kaum murtad. Dan yang terakhir, mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Baiklah, lanjut. Junita akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurd bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai, dan nama kunyah beliau adalah Abu Hafs al-Quraisy al-Adawi. Umar juga dijuluki Al-Faruq, sang pembeda. Julukan ini adalah pemberian Rasulullah SAW. Umar merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia juga dikenal sebagai orang yang pertama kali digelari Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah adalah berlangsung dengan jalan
penunjukan langsung oleh Abu Bakar Asy-Siddiq sebelum ia wafat. Meski ditunjuk langsung, namun keputusan pemilihan Umar disetujui oleh para sahabat lainnya yang sebelumnya dilakukan secara musyawarah. Tujuan Abu Bakar Asy-Siddiq melakukan hal demikian adalah untuk menghindari munculnya konflik dan perpecahan politik. Keputusan menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah ini dituliskan Abu Bakar Asy-Siddiq dalam surat wasiatnya, dan dengan demikian tidak akan ada yang ingkar atas keputusan tersebut. Pola kepemimpinan pada masa Umar bin Khattab. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ia menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat, serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis, karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan. Selain itu, selama 10 tahun pemerintahan Umar, ekspansi sistem pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. Selain itu, Umar dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya, mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Adapun kebijakan-kebijakan dalam kepemimpinan pada masa Umar bin Khattab ada 9. Yang pertama, kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Selama kepemimpinannya, Umar menerapkan banyak kebijakan, termasuk juga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Di bawah kepemimpinannya, Al-Quran diajarkan dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Bersama dengan itu, dibangun juga berbagai tempat belajar dan madrasah yang mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai ilmu agama. Kedua, kebijakan pembangunan masjid. Pembangunan masjid juga menjadi perhatian Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan para gubernur Basrah, Kufah, dan Mesir, dan para wali di sepanjang wilayah Syam untuk membangun masjid besar di pusat kota dan juga satu masjid di setiap kampung dan suku. Ketiga, kebijakan kesehatan masyarakat. Selain memperhatikan agama masyarakatnya, Umar juga memperhatikan kesehatan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, beliau banyak mendirikan klinik dan rumah sakit, serta pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keempat, kebijakan pembagian wilayah administratif. Pada masa Umar, pembagian wilayah administratif mulai diberlakukan. Umar membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan distrik, yaitu Semenanjung Arabia, Semenanjung Irak, Persia, Mediterania Timur, dan juga Afrika Utara. 5. Kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Umar memutuskan untuk memisahkan antara eksekutif dan yudikatif. Bersama dengan hal tersebut, Umar melakukan pengangkatan gubernur, ahlul hali wa aqdi, pendirian pengadilan, dan juga pengangkatan hakim. 6. Ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi merupakan lembaga yang dibuat untuk menetapkan penyelesaian dan kesepakatan atas suatu hal. Anggota lembaga ini berasal dari para ulama dan cendekiawan. 7. Kebijakan permusyawaratan terbuka. Di masa kepemimpinannya, Umar juga memulai kebijakan permusyawaratan terbuka. Musyawarah ini dilakukan di masjid, ibu kota, dan dihadiri oleh anggota majelis atau oleh Umar sendiri. Dalam musyawarah ini, setiap masyarakat boleh menyampaikan keluhan dan menyelesaikan masalah bersama. 8. Kebijakan pembangunan pusat perbendaharaan negara. Atas usul Walid bin Hisham,
Umar pun membangun pusat perbendaharaan negara. 9. Kebijakan pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahannya, Umar juga membangun berbagai infrastruktur, mulai dari pembangunan kota, saluran air, dan bangunan penunjang pemerintahan seperti bangunan keagamaan, bangunan militer, dan bangunan sipil. Bersama dengan pembangunan tersebut, dibangun juga fasilitas penunjang seperti jalan dan jembatan. Perkembangan politik pada masa Abu Bakar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yakni Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi. Mulai sejak masa Umar pemerintahan dikelola oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Adapun perkembangan ekonomi pada masa Umar bin Khattab yakni karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, dan setelah Khalifah Umar mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia, pada masa ini juga mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jawatan kepolisian dibentuk, demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Baitul Almal, menempa mata uang dan membuat tahun Hijriah, dan menghapuskan zakat bagi para mu'alaf. Ada beberapa kemajuan di bidang ekonomi pada masa Umar bin Khattab, yakni yang pertama, kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Umar mengubah peraturan ini, tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi bertalian dengan ini diadakannya pajak tanah atau al-kharaj. Dan yang terakhir, semua harta rampasan perang atau ghanimah dimasukkan ke dalam Baitul Mal sebagai salah satu pemasukan negara untuk membantu rakyat. Ketika itu, peran Diwanul Jund sangat berarti dalam mengelola harta tersebut. Sekian materi yang dapat Yunta sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.